Selanjutnya UPK, saya rasa Kementerian Agama harus ikut standar Arab Saudi aja soal penulisannya, soal wakaf dan sebagainya. Karena itu Gus Baha misalnya berkali-kali bilang itu yang internasionalisasi standar Quran itu penting. Kementerian Agama harus ikut standar Arab Saudi aja soal penulisannya, soal wakaf dan sebagainya. Karena itu Gus Baha misalnya berkali-kali bilang itu yang internasionalisasi standar Quran. Jadi begini ya, tadi saya rembukan sama Pak Arifin musyawarah bahwa memang yang harus hidup itu ilmu. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman wa mawalahu. Ada yang illa zikrawah wa mawalahu au aliman au muta'alliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknat. Semuanya terlaknat, seluruh isinya dunia ini terlaknat kecuali orang yang alim, kecuali orang yang belajar atau yang dekat-dekat situ. Nah, kenapa terlaknat? Itu ibarat kita orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi itu presiden. Itu kan ngawur sekali. Masa orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi presiden? Kita hidup di PSG nggak tahu kalau pendirinya misalnya Pak Kures Habib Ali. Nggak tahu kalau ustadznya Pak Arifin, Pak Wafa, itu kan ngawur sekali. Nah, andai kan tidak ada pelajaran, maka kita nggak tahu kalau Tuhan kita Allah itu kan ngawur sekali. Nempat di buminya, makan rezekinya, kita menikmati fasilitasnya, tapi nggak tahu yang punya. Nah, sehingga di sini kadang orang-orang humanis protes, masa orang-orang kafir yang amal nggak diterima Allah, agama ini kok kayak sadis. Sebetulnya bukan gitu cara pandang. Bagaimana diterima sementara mengamalkan harta yang tidak miliknya. Itu kan ibarat saya punya uang 1 miliar, terus disedekahkan Pak Wafa ke Pak Arifin, terus dia bilang ini dari saya, tolong diterima. Pak Arifin bilang makasih, dunyane mbahmu, kan gitu kira-kira. Ya jadi itu logika kenapa ngamalnya orang kafir gak diterima, karena gak ngakui yang punya. Iya. Jadi ibarat saya nempat di sini nginep terus terima kasihnya sama Muntaha, nggak sama Habib Ali. Memangnya dia yang bikin gitu. Jadi orang nggak kenal Tuhannya itu buruk sekali. Mal'un. Nah, bisa kenal Tuhannya dimulai dari mana? Illa aliman au muta'aliman. Yaitu harus proses belajar mengajar. Mau tidak mau. Makanya setiap ilmu, makanya saya tadi rembukan sama Pak Arifin, semuanya harus atas nama ilmu. Ibadah itu nomor 2, akhlak nomor 2. Semuanya nomor 1 itu ilmu. Sekali ilmu ini hilang, maka semuanya hilang. Makanya di Quran dimulai Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa? Iqra' wa rabbukal. Ketika Allah mensifati dirinya akram, alladzi 'allama. Orang terbaik, paling akram, paling karim, paling dermawan adalah zat sing alama, mengajarkan. Makanya kata Nabi, tidak ada sedekah sebaik kalimah yang ditemukan orang muslim, dan kalimah itu kalimah bijak kemudian diajarkan ke muslim yang lain. Itu disebut afdhalus sedekah. Karena ini mengawal Islam. Jadi saya alhamdulillah semenjak kenal jenengan semua, entah berapa kitab saya selalu bawa ke sini supaya hubungan kita ini bil ilmi. Ya, karena hari Syajaratul Ma'arif beberapa kali sudah saya baca, ini tak ijazah kitab Bajuri ya, sarahnya Fathul Qorib. Ini dikarang oleh Rektor Al-Azhar di eranya, termasuk Syekhul Azhar, Imam Bajuri, Imam Bajuri. Di sini saya ingin terangkan Kitabuz Zabaih, tentang, ya didengerin aja kalau nggak bawa kitab ini, yang takrib sama sarah, supaya sampean tahu kenapa harus ada sarah. Ya, saya ulang lagi, kenapa harus ada apa? Sarah. Sarah itu penjelas. Kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kan ada sekian A, B, C. Kalau A gagal, B sudah siap. Oh, militer. Jadi kalau masuk surga pintu 1 nggak bisa, itu kedua. Lewat teras justru. Ini sembrono. Pergi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pun guys,